Audio Jungle. Audio Jungle. حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Lumajang, ibu-ibu para ketua pimpinan organisasi se-Kabupaten Lumajang, dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama di sini bertemu walaupun secara virtual ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan yang akan Allah limpahkan kepada kita, karena kita telah menghadiri majelis yang penuh dengan ukhuwah dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jika kita bicara tentang hijrah, ini sebetulnya definisinya bercabang, tergantung siapa yang mendefinisikannya sebetulnya. Tapi pada dasarnya hijrah itu ada 4 secara garis besar dalam pandangan syariat Islam. Ada hijrah yang sifatnya fisik, ada 3 macam, kemudian satu lagi ada hijrah yang sifatnya hati. Jadi hijrah itu ada 4 menurut pandangan syariat Islam. Yang pertama, hijrah yang pertama adalah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Sehingga pada tahun tersebut dimulailah sebagai titik mula di mana kita mengatakan tahun Hijriah, tahun 1 Hijriah. Karena pada tahun itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari kekangan kafir Quraisy di Mekah dan kecaman-kecaman yang diterima oleh orang-orang Islam, sehingga Nabi dan para sahabat akhirnya pindah ke Madinah. Walaupun tanggal hijrahnya itu hampir semua ulama mengatakan tidak terjadi di bulan Muharram ya, tapi pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah. Jadi tahun pertama Hijriah, tapi kan tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Makanya kita merayakannya di tanggal 1 Muharram karena memasuki tahun Hijriah gitu. Nah, jamaah sekalian, kalau kita bahas dari, kita sebelum bahas 4 poin atau 4 macam hijrah itu sendiri, kita akan bahas pengertiannya dulu. Hijrah kalau di dalam Al-Quran maupun hadis, itu punya banyak sekali definisi. Tergantung bagaimana kalimat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Kalau secara bahasa, hijrah itu secara bahasa, artinya, al-intiqalu min baladin ila akhar. Perpindahan dari suatu negeri ke negeri yang lain. Ketika kita berpindah dari satu tempat atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain, maka itu yang disebut dengan hijrah secara bahasa. Nah, akan tetapi nanti akan ada banyak juga di dalam Al-Quran ya yang juga berkaitan atau menyinggung kalimat hijrah ini. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang menyinggung tentang wanita nusyuz. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Wahai para suami, kalian apabila khawatir istri-istri kalian akan nusyuz dan kemudian istri kalian itu sudah nusyuz, maka berilah mereka nasihat, wahjuruhun, dan hijrahlah dari tempat tidur istri kalian, dan hijrahlah dari tempat tidur kalian. Maksudnya menghindari atau menjauhi tempat tidur istri, di mana poin ini membuat seorang istri itu merasa
bahwa dia punya salah sama suaminya, dikasih tahu nggak mau dengar, yang akhirnya suaminya dalam tanda petik ya pisah ranjang gitu kira-kira. Nah di sini ada kata hijrah juga yang dibahas. Ya, tapi hijrah dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan hijrah yang akan kita bicarakan pada hari ini. Tapi intinya kata hijrah dalam Al-Quran itu punya banyak sekali makna, tergantung bagaimana siyakul kalam atau konteks dalam ayat tersebut. Nah, kita akan masuk dalam jenis-jenis hijrah, 4 macam hijrah yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, hijratul Islam. Ya, tadi ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah dengan alasan untuk menyelamatkan iman mereka, menyelamatkan fisik dan iman mereka dari kungkungan, kekejaman, penyiksaan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Mengapa Madinah yang dipilih oleh Rasulullah? Karena di Madinah ada jaminan dari masyarakat di sana untuk menerima Nabi dan kaum muslimin ya dengan baik. Makanya mereka orang-orang di Madinah yang menerima muhajirin adalah kaum para sahabat yang berpindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan yang menerima orang-orang Madinah aslinya, yang menolong orang-orang muhajirin ini disebut dengan golongan Ansor. Ansor ini adalah orang-orang yang menolong. Ya. Jadi Ansor adalah orang-orang yang suka menolong, dalam bahasa Arab artinya seperti itu. Itu namanya Ansor. Nah, tentang hijrah ini, ketika Nabi mengatakan begini, la hijrata ba'dal fathi wa innama an-niyah wal jihadu wa idza stunfirtum fanfiru. Ini dalam satu hadis Nabi mengatakan demikian. Kata Nabi, tidak ada lagi jihad setelah Al-Fatah. Al-Fatah itu adalah penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Jadi tahun pertama Hijriah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian 8 tahun kemudian, Rasulullah dan para sahabatnya menaklukkan kota Mekah. Dan itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, ketika itu Nabi mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Itu ya, tidak ada lagi gitu. Jadi nggak ada hijrah, yuk kita hijrah kemana? Ke Madinah. Udah nggak ada lagi sekarang hijrah ke Madinah gitu. Kenapa? Ya karena tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Gak bisa misalnya kita di Indonesia gitu disuruh hijrah kemana? Kita hijrah ke Afghanistan untuk gabung dengan ISIS. Nah itu keliru, sangat amat keliru. Kenapa? Sudah tidak ada lagi hijrah setelah apa? Setelah penaklukan kota Mekah, lagian gabungnya sama ISIS, sama teroris gitu kan. Dan Islam itu harusnya rahmatan lil alamin, bukan dikenal sebagai kaum yang membawa ketakutan untuk dunia. Nah, jamaah sekalian, ini tentang hijratul Islam itu adalah poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ada hijrah lagi yang secara fisik yang namanya al-hijrah min wilayatil kufri. Hijrah dari daerah yang kufur. Nah, maka di masa Nabi ini ada orang-orang Islam, masuk Islam gitu ya, tapi mereka bermukim di area-areanya orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu memerangi umat Islam. Gitu. Ya, jadi dianjurkan oleh Nabi orang-orang Islam yang berada di daerah Darul Harbi, ya Darul Kufri, di daerah orang-orang yang mayoritas kaum kafir yang memerangi umat Islam, itu dianjurkan oleh Nabi untuk masuk ke wilayah-wilayahnya yang dikuasai umat Islam. Agar apa? Agar mereka tidak mendapatkan kesulitan di dalam beribadah. Maka Nabi pada saat itu mengatakan, ana bari'um min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Kata Nabi, saya berlepas diri dari orang-orang Islam yang tinggal di negara-negaranya kaum kafir, di mana di sana di tempat itu mereka itu menjadi terkekang ya, tidak bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Maka kata Nabi dianjurkan untuk masuk ke daerah yang dikuasai oleh umat Islam agar mereka tidak mendapatkan kesulitan untuk beribadah dan menjalankan syariatnya. Kecuali kalau ternyata mereka pengen banget masuk ke area yang dikuasai umat Islam. Tapi sayang mereka punya kendala. Misalnya
tidak ada akses untuk keluar dari negara tersebut atau tidak ada biaya dan lain sebagainya, maka Nabi tidak melarang itu. Itu di masa Nabi. Kalau di konteks kita sekarang, apakah dilarang kita tinggal di negara yang mayoritas non-Muslim? Oh, enggak juga. Kenapa? Di zaman sekarang, walaupun negara-negaranya itu negara mayoritas non-Muslim, tapi kan tidak berperang dengan negara kita. Misalnya, ada yang suaminya tinggal di mana? Tinggal di Amerika, tinggal di Inggris, tinggal di Australia untuk kuliah atau kerja misalnya. Apakah ini dilarang? Tidak dilarang. Kenapa? Karena negara-negara tersebut tidak memerangi negeri kita, gitu ya. Jadi sudah berbeda konteks di zaman Nabi dan di zaman sekarang. Tapi intinya, kalau ada umat Islam yang menemui kesulitan di dalam menjalankan syariat Islam di negara-negara mayoritas non-Muslim, maka sebaiknya berpindah ke negara yang melindungi hak-hak warga negara untuk menjalankan agamanya. Nah, kemudian hijrah yang ketiga. Hijrah yang ketiga itu adalah al-hijratu min wilayatil ma'siyah. Hijrah dari tempat maksiat ke tempat yang tidak lagi membuat dia melakukan maksiat. Mungkin jamaah sekalian pernah mendengar tentang kisah seorang laki-laki yang membunuh 100 orang atau 100 jiwa gitu ya. Nah, kemudian gara-gara dia suka membunuh, kemudian dia dinasihati agar berpindah dari desa tersebut. Kenapa? Kalau sampai dia masih di desa tersebut, maka dia akan senantiasa tergoda untuk membunuh terus. Kenapa? Karena di lingkungannya tidak mendukung. Di sana lingkungan-lingkungan preman yang memang suka membunuhi orang-orang. Maka dia dikasih suggestion, dikasih saran untuk meninggalkan atau hijrah ke desa lain yang bisa membuat taubatnya sempurna. Akhirnya laki-laki ini yang membunuh 100 nyawa, dia pindah ke desa yang lain untuk apa? Agar dirinya tidak lagi tergoda untuk membunuhi orang lain. Walaupun pada akhirnya dia meninggal di tengah perjalanan. Sehingga ada 2 malaikat yang berseteru di situ. Satu ingin buru-buru membawa orang ini ke neraka. Kenapa? Untuk mempertanggungjawabkan 100 nyawa yang sudah dia bunuh. Tapi ada satu lagi malaikat yang bersikeras akan membawa dia ke surga. Kenapa? Karena laki-laki ini telah bertaubat dari pembunuhan yang suka dia lakukan. Dengan bukti apa? Dia hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat yang membuat dia itu suka membunuh ke tempat yang lain untuk menyempurnakan taubatnya. Yang pada akhirnya ya, setelah diukur perjalanannya dari desa tempat dia bermaksiat ke desa yang dia tuju untuk menyempurnakan ibadahnya, ternyata perjalanannya sudah melampaui 50%. Maka pada akhirnya Allah memerintahkan malaikat yang akan membawa dia ke surga untuk mengeksekusi atau membawa laki-laki ini ke surga, dan Allah sudah mengampuni dosa laki-laki ini walaupun laki-laki ini telah membunuh 100 nyawa. Kenapa? Karena dia telah hijrah. Hijrah dalam artian dia berhijrah dari desa yang membuat dia senantiasa melakukan maksiat ke desa untuk dia menyempurnakan taubatnya. Nah, ini yang disebut dengan al-hijratu min wilayatil ma'siyah. Kemudian di dalam konteks hijrah yang kedua dan yang ketiga ini tidak ada batasan. Sampai detik ini pun kita masih diperbolehkan untuk melakukan hijrah yang ini. Ya, jadi hijrah dari maksiat, hijrah untuk keluar dari negara non-muslim yang melarang kita beribadah, itu masih berlaku, masih diperbolehkan hijrah tersebut sampai detik ini. Ya, yang sudah tidak ada hijrah lagi adalah hijrah fisik, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, padahal tidak ada kecaman untuk melaksanakan ibadah. Nah, kemudian yang akan kita bahas lagi sekarang ini yang poin yang keempat yang paling sering sekali kita temui di masyarakat kita zaman sekarang ya, yaitu apa? Hijratul qalbi. Hijrah dalam artian hijrah hati ya, hatinya yang hijrah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hijrah hati ini? Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu, orang menghijrah secara hati adalah orang yang berpindah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah ke sesuatu yang tidak lagi dilarang oleh Allah. Dan ini yang paling sering kita temukan di zaman sekarang. Dan di Jakarta ini selebriti-selebritinya punya banyak komunitas
pengajian selebriti hijrah gitu ya. Jadi pengajian selebriti hijrah itu banyak sekali di Jakarta ini, saking banyaknya seperti jamur di musim hujan. Banyak sekali ya. Dan ada positifnya, ada negatifnya. Karena segala sesuatu pasti ada positif dan ada negatifnya. Nanti kita akan bahas apa sih positifnya, apa sih negatifnya gitu ya. Nah, dalam satu hadis lagi Nabi bersabda, innamal a'malu binniyati, man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi sesungguhnya niat itu sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka yang akan dia dapatkan adalah keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalnya yang dia hijrahkan itu niatnya bukan kepada Allah, tapi kepada seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka yang dia dapatkan bukan ridhonya Allah dan Rasulnya, tapi yang dia dapatkan ya tergantung dengan niatnya. Niatnya hijrah itu karena apa? Oh, karena ingin menikahi seorang wanita di tempat hijrahnya tersebut. Maka yang didapatkan cuma wanita tersebut. Konteks hadis ini begini. Pada saat Nabi dan para sahabat itu dulu di tahun 1 Hijriah ya, itu ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada sebagian sahabat yang memang di dalam hatinya memang punya keinginan untuk menikahi wanita Madinah. Nabi tahu gitu. Jadi kata Nabi, kalau emang niatnya untuk ngejar-ngejar perempuan di Madinah, ya dia cuma dapat perempuan ini aja. Tapi kalau misalnya niatnya itu untuk Allah dan untuk Rasulnya, ya yang dia dapatkan tidak hanya wanita yang ingin dia nikahi, tapi juga keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Nah, di sini hijrah, kita akan bicara tentang hijrah hati jamaah sekalian. Jadi hijrah ini luar biasa ya di Jakarta ini. Artis-artis yang tadinya mohon maaf ya membintangi film porno segala macam, itu sudah menutup aurat dengan sempurna, tidak lagi main sinetron, mungkin masih menerima permintaan jadi bintang iklan dan lain sebagainya, tapi tetap menutup auratnya. Hanya saja begini, sebetulnya dalam konteks hijrah yang keempat, hijrah hati, ini hampir sama sebetulnya bentuknya dengan taubat. Hijrah hati itu sebetulnya ya taubat itu sendiri. Kenapa? Karena pengertiannya adalah berpindah dari apa yang dilarang oleh Allah kepada sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Ya ini sebetulnya taubat. Hijrah nomor 4 ini sebetulnya adalah taubat gitu. Cuman dipoles dengan istilah hijrah gitu. Dan hijrah yang benar itu adalah ketika misalnya kita di masa lalu nih tidak menutup aurat. Nah kemudian saya mau hijrah menutup aurat. Nah itu hijrah yang benar, versi yang keempat. Tapi ada lagi yang keliru menempatkan hijrah ini. Misalnya ada kita misalnya ya, yang dari, atau misalnya ibu-ibu jamaah sekalian yang dari kecil sudah belajar agama Islam, sudah menutup aurat dengan sempurna, tiba-tiba ada seorang wanita yang baru hijrah kemarin sore yang bilang begini, Bu, ayo Bu, Ibu hijrah ke pengajian saya. Pengajian Ibu tuh nggak bener loh. Masa subuh tuh disuruh kunut-kunut segala. Udah, pokoknya Ibu ikut pengajian saya saja. Hijrah tempat pengajian. Dari tempat yang nyuruh kunut ke tempat yang pakai Quran Sunnah. Ini hijrah yang keliru. 100% keliru. Why? Kenapa? Karena kunut itu bukan sesuatu yang terlarang. Malah di dalam madhab Syafi'i, itu adalah sesuatu yang sunnah muakkadah. Walaupun dalam madhab lain, kunut itu tidak sunnah. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa terlarang kunut subuh. Itu nggak ada sama sekali. Para ulama hanya berbeda, kunut itu disunahkan atau enggak, itu doang. Tapi kalau ada ibu-ibu misalnya yang bilang, ayo kita hijrah ke pengajian saya saja. Pengajian saya ini itu pakai Quran dan Sunnah. Pengajian ibu itu adalah pengajian ahli bid'ah. Ini adalah ajakan yang sangat amat keliru sekali. Kenapa? Ya karena tidak ada satupun pengajian kecuali pasti pakai Quran dan Sunnah. Cuman bedanya bagaimana cara menyampaikan, bagaimana mereka mengambil kesimpulan dari Quran dan Sunnah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika misalnya ada orang yang bilang hijrahlah dari pengajian Anda ke pengajian saya, itu bukan hijrah, Kenapa? Ya kan ngaji di tempat misalnya ada 2 pengajian, ada A dan B. Sama-sama pengajian, benar semuanya gitu kan. Jadi tidak ada perhijrahan dari satu pengajian ke pengajian lainnya gitu, padahal dua-duanya sama-sama benar. Kan tadi kita sudah bahas bahwa hijrah itu adalah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah ke sesuatu yang tidak dilarang.
Kalau misalnya dari pengajian A ke pengajian B, itu sama-sama bukan sesuatu yang terlarang, tidak ada satu yang terlarang, gitu. Cuman yang ada adalah ta'assubiyah atau fanatik golongan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Fanatik golongan yang sampai merusak ukhuwah Islamiyah, ini yang tidak diperbolehkan. Maka jemaah sekalian, di sini saya akan bahas beberapa poin penting tentang fenomena hijrah fenomena hijrah muslimah di zaman sekarang, gitu ya, yang kadang kala keliru memaknai hijrah itu sendiri, tapi ada juga sisi positifnya. Saya akan bahas dari sisi positifnya dulu. Sisi positif dari fenomena hijrah yang sedang menjamur di zaman sekarang. Pertama, ya, orang-orang yang tadinya buka aurat, ya, pakai you can see kemana-mana, akhirnya mereka menutup auratnya. Ini positif. Yang tadinya mereka itu suka kongko-kongko dan kholwat dan ikhtilat, ya, dan tidak menjaga jarak antara laki-laki dengan laki-laki yang bukan mahram, kemudian melakukan misalnya minum khamr, kemudian suka clubbing dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia hijrah, dia tidak lagi ke klub malam, dia tidak lagi minum khamr, dia tidak lagi bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini semuanya adalah sisi yang sangat amat positif sekali. Positif sekali. Yang tadinya tidak pernah tahu bagaimana caranya membaca Al-Quran, pada akhirnya belajar tahsin, kemudian dia menghafal, tahfidz, ya. Ini positif semuanya. Ya, bahkan di Jakarta, saking menjamurnya, ya, hampir di setiap gedung pencakar langit yang ada di Jakarta, itu ada pengajian perkantoran. Misalnya hari ini saya ngisi di perkantoran Kemenkominfo, misalnya, ya. Misalnya besok saya ngisi di Kementerian Pendidikan, besok lagi di PT asuransi ini, besok di bank ini, besok di apalah. Jadi semua perkantoran di Jakarta semuanya itu menjamur. Entah itu kajian muslimah atau hanya sekedar belajar tahsin. Jadi sudah biasa di Jakarta kalau misalnya ada grup pengajian Iqra jilid 1 tapi umurnya sudah 40-an tahun ke atas, itu banyak sekali. Ya, ini sisi positif dari sisi hijrah. Artinya, ya, it's better late than never. Lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Lebih baik telat belajar Al-Quran daripada nggak mau belajar Al-Quran sama sekali. Ini sisi positifnya. Setidaknya sebelum ajal mendatangi kita masih mau belajar untuk baca Al-Quran. Ini sangat positif sekali. Sekarang kita akan bahas dari sisi negatifnya. Sisi negatifnya salah satunya adalah renggangnya ukhuwah. Kenapa? Karena kadangkala pengajian-pengajian kalangan hijrah ini, karena mereka masih baru belajar mendalami agama Islam, semangatnya luar biasa, ya, memang semangat belajarnya luar biasa, tapi kadangkala tidak diiringi dengan kemampuan untuk menyeleksi guru. Ini yang sangat bahaya sebetulnya. Kenapa? Karena di dalam komunitas hijrah, khususnya di Jakarta yang saya temui, ya, jamaah sekalian. Saya kurang tahu di Lumajang seperti apa, tapi di Jakarta, karena mereka sangat semangat untuk berislam secara kafah, ya. Akhirnya siapapun yang bisa menyampaikan hal-hal yang agak-agak Islami, akhirnya mereka angkat jadi guru. Tidak peduli background pendidikannya. Ada yang background pendidikannya perhutanan, disuruh menyampaikan fatwa tentang jamak dan qasar sholat. Akhirnya apa? Keliru luar biasa. Jalan-jalan cuman 10 kilo, akhirnya jamak, akhirnya qasar. Macet dikit, jamak, qasar. Kenapa? Kata Ustadz A. Ustadz A-nya background pendidikannya apa? Pernah belajar fikih di mana? Oh, ternyata cuman pintar ngomong doang. Padahal tadinya sales asuransi, akhirnya karena pintar ngomong dijadikan guru tetap untuk mengajar fikih. Nah, ini kekeliruan yang sangat besar, salah untuk menyeleksi guru. Kenapa? Karena isi pembelajaran dalam kajian itu sangat ditentukan dengan kualitas guru tersebut. Jadi kalau misalnya, seperti misalnya kita mau ke dokter, jamaah sekalian. Kalau kita mau ke dokter, kita tergantung butuhnya ke dokter yang apa. Maka kita akan melihat spesialisasinya. Kalau misalnya kita pengen memeriksakan kandungan kita, oh, kita ke dokter spesialis kandungan. Kita mau memeriksakan jantung kita, oh, kita ke spesialis jantung. Kita ada masalah dengan telinga, hidung, tenggorokan, ya kita ke dokter spesialis THT. Jangan sampai kita mendatangi tukang obat pinggir jalan, ya, yang jualan salep, katanya salep ini
bisa mengobati semua macam penyakit, bahkan kanker pun bisa sembuh dengan olesan salep yang hanya 10.000 gitu ya. Gara-gara tukang salepnya itu pinter ngomong, akhirnya tukang salepnya diangkat jadi dokter bedah jantung yang disuruh bedah jantung orang. Nah, ini sangat amat keliru. Dan inilah permisalan yang terjadi di kalangan pengajian hijrah yang banyak sekali berjamur di Jakarta. Kenapa? Karena mereka tidak menyeleksi guru dalam hal yang tidak dikuasainya, gitu. Sebetulnya mengangkat guru itu tidak ada salahnya jika misalnya isinya hanya motivasi hijrah saja. Misalnya ada mu'alaf baru masuk Islam, boleh nggak kita dengerin atau mengundang dia? Boleh. Tapi isinya hanya terbatas pada apa? Perbandingan antara bagusnya agama Islam dengan tidak bagusnya agama yang lain. Udah sampai di situ. Jangan sampai beliau ditanya tentang hukum suntik imunisasi COVID-19 kejauhan. Kenapa? Karena itu bukan ranahnya motivator mu'alaf. Itu adalah ranahnya al-faqih, orang yang alim dalam ilmu fikih. Gitu. Baik itu dari ormas manapun lah, mau dari NU, mau dari Muhammadiyah. Yang penting background pendidikannya itu adalah orang yang sangat alim, sangat istiqomah dalam bermulazamah dengan ilmu fikih. Jangan sampai baca kitab kuning aja nggak bisa, tiba-tiba bikin fatwa. Nah, ini yang sering keliru di dalam fenomena hijrah di zaman sekarang, gitu ya. Sehingga mentang-mentang punya pisau, bawaannya pengen bedah perutnya ibu hamil aja, gitu. Padahal belum punya ilmu untuk membedah sesar. Nah, ini kekeliruan yang sangat fatal. Yang pertama adalah keliru untuk menentukan guru tidak berdasarkan kualitasnya, tidak berdasarkan kualifikasinya. Maka jamaah sekalian, hanya sekedar saran, jika misalnya nanti di pengajian, silahkan undang atau memilih guru setidaknya melihat dari background pendidikannya. Misalnya minta CV-nya, dulu pendidikannya di mana, kuliah di mana, pesantrennya di mana, gitu kan. Kalau misalnya tidak kuliah tapi minimal pesantrennya di mana, ya kan. Kemudian kuliahnya misalnya mau berguru tafsir, silahkan pilih mereka yang memang sangat mendalami ilmu tafsir, S1-nya ilmu tafsir, S2-nya tafsir, atau misalnya usuluddin dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita tidak keliru dalam menerima transfer ilmu. Kalau misalnya yang mentransfer saja tidak memiliki apapun, apa yang mau ditransfer, begitu kira-kira, maka faqidu syai'in la yu'tihi, orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa mentransfer apa yang bisa dia transfer. Kenapa? Karena memang tidak memiliki ilmunya. Nah, ini adalah sisi negatif yang pertama. Sisi negatif yang kedua, karena dari awal, dari poin satunya saja sudah keliru dan bermasalah, maka akan merembet ke hal yang lain. Poin yang kedua, intoleran. Intoleran ini bukan hanya dari sisi politiknya, bukan. Kita tidak bicara di politik pada saat sekarang, tapi intoleran dalam hal melaksanakan ajaran agama lintas madhab. Ya, karena gurunya udah bilang, pokoknya yang benar itu enggak pakai kunut. Akhirnya nyalain yang pakai kunut. Akhirnya kiai yang ngimamin pakai kunut ditendang sama makmumnya. Hanya gara-gara makmumnya nggak mau kunut. Nah, ini kekeliruan fatal fenomena hijrah di zaman sekarang, ya. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, tidak semua orang-orang yang berhijrah itu salah langkah. Enggak. Saya tidak menyatakan seperti itu. Kita hanya bahas dari sisi positif dan negatifnya. Jika misalnya kejadian seperti ini dan ternyata itu terjadi pada kita, mungkin bisa kita evaluasi. Nah, yang kedua, intoleran dalam hal bermadzhab. Artinya apa gini? Jadi furu'iyat itu adalah cabang-cabang yang detail-detailnya dalam melaksanakan syariat Islam itu kan sangat banyak perbedaan pendapat. Kenapa? Madhab-madhabnya aja udah banyak. Ada 4 madhab besar. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini kalau misalnya kita belajar dari guru yang benar, maka guru yang benar ini akan mengajarkan bagaimana caranya kita bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda madhab dengan kita. Gitu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh siapa? Saya kasih contoh yang paling santai saja jamaah sekalian tentang kunut sekali lagi ya. Karena di beberapa daerah itu masih menjadi masalah. Yang kemarin viral ya, gara-gara ada seorang imam kiai kunut subuh ditendang sama makmumnya gara-gara makmumnya nggak suka untuk kunut subuh begitu. Nah, jadi jika yang mengajarkan ilmu agama tersebut adalah orang yang betul-betul menguasai ilmu tersebut, alim ya, maka dia tidak akan mengajarkan kekerasan kepada muridnya. Akan tetapi toleransi yang akan senantiasa diajarkan.
adem, ayam, itu yang akan diajarkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh kedua ulama kita di zaman dahulu, Kiai Hidam Khalid dan Buya Hamka. Kiai Hidam Khalid itu dari pentolan dari Nahdlatul Ulama NU, kemudian Buya Hamka dari Muhammadiyah. Nah, dua-duanya adalah orang yang sangat alim, nggak pernah gitu berantem, nggak ada berantem. Misalnya saya kasih contoh, ketika beliau berdua ternyata pernah satu kapal berangkat untuk menunaikan ibadah haji di kapal yang sama, ternyata di waktu yang sama juga. Dulu zaman beliau itu haji belum ada pesawat terbang jamaah sekalian ya, tapi masih naik kapal. Nah, ketika bertemu, Buya Hamka dan Kiai Idam Khalid bilang, wah kita satu kapal nih. Nih masalahnya masjid cuma ada satu, sedangkan kita sama-sama punya jamaah. Buya Hamka bawa rombongan jamaah Muhammadiyah, Kiai Idam Khalid bawa rombongan jamaah Nahdlatul Ulama. Dua-duanya berada di dalam satu kapal yang sama. Masjidnya cuma satu, nggak mungkin sholat subuh itu bergantian. Waktu subuh sangat singkat. Jadi mau nggak mau, masjidnya harus dipakai bareng-bareng dan sholat subuh berjamaah. Masalahnya, Buya Hamka tidak pakai kunut, Kiai Idam Khalid itu pakai kunut. Jadi bagaimana agar jamaah itu bisa tetap harmonis, tetap bisa menjalankan yang sesuai dengan keinginan dan keyakinannya masing-masing. Bisa tidak dilakukan? Oh, sangat bisa. Maka Buya Hamka dan Kiai Idam Khalid itu kemudian bilang, ya sudah kita gantian saja kalau begitu ya. Pada saat nanti Buya Hamka yang mengimami sholat subuh, maka Buya Hamka tidak akan membaca kunut subuh. Tapi Buya Hamka akan memperlama i'tidal di rakaat yang kedua agar Kiai Idam Khalid dan semua orang-orang NU di belakang yang menjadi makmum itu bisa atau dikasih kesempatan untuk berkunut. Sedangkan jika yang berimam itu adalah Kiai Idam Khalid, maka beliau akan pakai kunut. Tapi beliau membebaskan kepada Buya Hamka dan semua orang-orang Muhammadiyah untuk tidak ikut kunut, tapi boleh diam, boleh mengamini, bebas. Yang penting enggak sujud duluan, gitu ya. Enggak boleh kita sujud duluan, mau sujud duluan, pakai kunut segala nih imam. Saya mau sujud duluan aja, ntar kita ketemu di bawah, gitu. Enggak bisa. Enggak bisa. Harus, enggak boleh makmum itu mendahului imam. Maka ketika Kiai Idam Khalid itu mengimami, Kiai Idam Khalid kemudian mengangkat tangannya, kunut, Allahumma hdina fiman hadait, sampai terakhir Buya Hamka di belakangnya, yang berdiri di belakangnya Kiai Idam Khalid itu mengangkat tangannya, mengatakan amin. Walaupun ada sebagian jamaah sekalian, jamaah yang tidak mengamini, tapi cukup diam, menghormati imamnya yang sedang melaksanakan kunut. Begitu juga ketika Buya Hamka menjadi imam, begitu beliau bangun dari i'tidal di rakaat yang kedua, beliau memperlama i'tidalnya. Beliau tidak kunut sih, tapi i'tidalnya diperlama. Kenapa? Karena beliau tahu di belakangnya ada Kiai Idam Khalid yang berkunut. Begitu juga rombongan-rombongan dari orang-orang Nahdlatul Ulama. Inilah yang dicontoh oleh kedua ulama kita. Semakin alim seorang guru, maka semakin adem cara menyikapi perbedaan ya. Tapi kalau misalnya yang menyampaikan itu misalnya kurang bijak dan lain sebagainya, maka yang diajarkan adalah kekerasan dan intoleransi kepada jamaahnya. Maka jamaah sekalian, setiap hal pasti ada sisi positif dan negatifnya, maka kita ambil yang positifnya, kita tinggalkan yang negatifnya. Karena pada intinya hijratul qalbi yang poin nomor 4 tadi ya, hijrah secara hati, itu intinya sebetulnya adalah taubat. Taubat dari apa yang sudah Allah taubat dari apa yang Allah larang ke sesuatu yang Allah tidak larang. Tidak boleh memaksakan ketika semuanya sudah menjalankan sesuai dengan syariat Islam walaupun berbeda-beda ya. Misalnya ada yang pakai kerudung seperut, disuruh pakai kerudung sampai lutut gitu ya, tidak usah memaksakan. Kenapa? Karena dua-duanya sudah syar'i, tergantung selera fashion masing-masing. Tuh. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hijratul qalbi ini adalah kita meninggalkan hal-hal yang tadinya salah ke sesuatu yang tadinya ke sesuatu yang tidak salah. Contoh misalnya begini. Yang tadinya misalnya kita dari kecil memang udah masuk pesantren apa segala macam. Tapi ketika dulu kita di masa masih remaja, kadangkala kan kita masih ada badung-badungnya lah istilahnya seperti itu ya. Ada nakal-nakalnya begitu. Kadangkala udah baligh sih, tapi puasanya masih bolong-bolong. Pas ada ibu nggak berani minum, tapi begitu ibunya nggak ngeliatin, ini kita di masa remaja kadangkala masih curi-curi minum.
gitu. Kenapa? Karena haus. Begitu ibu bilang, kamu masih puasa kan? Masih bu, padahal dia sudah minum air keran di kamar mandi gitu ya. Kadang-kala kumurnya juga nggak jujur, masuk air 3 keluar 2. Nah, itu kumur yang satu lagi ditelan gitu. Nah itu kan sebetulnya batal. Nah kalau ternyata hal-hal kenakalan-kenakalan kita lakukan ketika kita sudah balik di masa dulu, maka di masa sekarang kalau kita mengingat-ingatnya dan ternyata kita belum mengkodoknya, wajib buat kita mengkodok. Nah ini yang juga disebut dengan hijrah, itu ya, hijrah dari kenakalan di masa remaja menjadi sesuatu yang benar di masa sekarang. Jadi kalau dulu misalnya kita ada sholat yang bolong, ya, puasa yang bolong, wajib bagi kita untuk mengkodok itu semua. Sampai kapan? Sebelum ajal menjemput kita. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan berhutang. Berhutang apa? Hutang sholat, hutang puasa. Emangnya ada hutang sholat, hutang puasa? Ada, gitu. Jadi hutang itu bukan hanya hutang harta kepada sesama manusia, tapi hutang kepada Allah itu juga harus kita tambal, harus kita penuhi, gitu. Kalau misalnya kita nanti meninggal dunia dalam keadaan masih punya hutang sholat, gara-gara kita dulu suka meninggalkan sholat, gitu, gimana dong? Ya udah, nanti akan bermasalah nanti di hari kiamat, gitu. Maka nanti di hari kiamat ada yang namanya neraka sakor. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor nanti akan ditanya, kenapa sih kamu itu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak melaksanakan sholat. Maka jamaah sekalian, jangan sampai dalam catatan amal kita nanti ada sholat yang bolong. Kadang kita sebagai manusia ada aja yang bolong gitu ya. Entah itu karena kecapean, entah itu karena kelupaan, entah itu karena sakit, lalu kita tidak sholat ya. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengqadha sholat tersebut. Biar apa? Biar tidak tercatat lagi sebagai hutang sholat. Jangan sampai kita udah belajar ini, belajar itu, belajar yang macam-macam ketinggian, tapi ternyata sholat kita sendiri masih ada yang bolong. Begitu juga puasa masih ada yang bolong, segeralah kita tambal puasa tersebut. Kadang ada juga yang bilang begini, tapi katanya nggak ada qadha sholat itu. Ada yang bilang begitu. Bukannya qadha sholat itu nggak ada. Bukannya Aisyah pernah bilang, nahnu nu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kan gitu kata Aisyah. Kita itu hanya diwajibkan untuk qadha puasa aja, nggak diwajibkan untuk qadha sholat. Akhirnya banyak sekali orang yang mengatakan bahwa qadha sholat itu tidak ada. Padahal qadha itu sendiri yang mensyariatkannya siapa? Rasulullah SAW. Beliau sendiri pernah mengqadha sholat. Ya. Qadha sholat yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan karena apa-apa, tapi karena ada kekhilafan yang sangat manusiawi. Gara-gara gini. Pada saat pulang dari perang, Rasulullah dan para sahabat itu selesai perangnya di tengah malam. Akhirnya mereka pulang ke Madinah karena sudah memenangkan perang, mau pulang ke Madinah. Tapi di tengah perjalanan, Rasulullah melihat para mujahidin mereka sangat kelelahan sekali. Sehingga kemudian para mujahidin ini diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Untuk mendirikan tenda untuk istirahat. Sudahlah kita istirahat saja di sini, silakan dirikan tenda, semuanya istirahat. Besok pagi baru kita melanjutkan perjalanan menuju Madinah, kata Nabi. Setelah semuanya mendirikan tendanya, maka kemudian mereka semuanya hampir akan istirahat. Terus kata Nabi, silakan semuanya istirahat, saya akan berjaga-jaga. Karena ini sudah tengah malam, kalau sampai tidak ada yang berjaga, takutnya nanti subuh datang, nggak ada yang bangunin. Ya, bentar lagi akan datang yang namanya Fajar Sodik, petanda waktu subuh akan tiba. Kalau misalnya tidak ada yang jaga, maka bisa saja nanti kita bangun, besok ternyata kita nggak sholat subuh. Saya akan berjaga, kata Nabi. Akan tetapi Bilal tidak terima. Kata Bilal bin Rabah, oh nggak bisa ya Rasulullah, yang paling berhak untuk istirahat itu ya engkau. Engkau itu panglima perang, engkau yang paling capek. Engkau yang paling berhak untuk istirahat, biar saya aja yang berjaga, kata Bilal. Nanti kalau Fajar Sodik sudah muncul, waktu subuh sudah masuk, saya akan bangunkan semuanya insya Allah. Nabi setuju, akhirnya semuanya tidur kecuali Bilal sendirian. Nah, Bilal berjaga kan, Bilal itu berjaga, kemudian saat Bilal ini berjaga, sudah mondar-mandir, sholawat sana, sholawat sini, zikir sana, zikir sini, tapi nggak muncul-muncul Fajar Sodik penanda waktu subuhnya. Akhirnya karena kecapean, Bilal duduk. Salahnya Bilal, dia duduk di samping onta yang lagi tidur, ontanya gemuk.
nyendernya di perut onta, empuk-empuk enak gitu kan. Akhirnya dia nyender. Akhirnya saking nyenyaknya Bilal nggak sadar bahwa subuh sudah tiba, bahkan subuh sudah habis, bahkan matahari sudah muncul, waktu subuh sudah habis, dan Bilal pun terbangun karena badannya diguncang-guncangkan oleh Nabi. Bangun Bilal, bangun Bilal, bangun Bilal, diguncang sama Nabi. Gimana sih katanya mau bangunin subuh, malah kamu ternyata tidur. Astagfirullahaladzim, maaf ya Rasulullah, saya benar-benar wallahi saya tidak pernah tidur senyenyak ini, kata Bilal. Ya udahlah, sekarang yang penting kita sholat subuh dulu. Kok sholat subuh Nabi? Kan matahari udah muncul, habis waktunya. Iya, tapi kita mau qadha, kata Nabi. Tolong kamu kumandangkan azan. Akhirnya Bilal kumandangkan azan. Tapi pada saat berkumandang azan, Bilal nggak bilang as-salatu khairum minan naum. Dia nggak baca itu. Dia malu sama dirinya sendiri. Sholat lebih baik daripada tidur. Orang dia yang tidur, gara-gara dia semuanya nggak salat subuh, ya kan? Akhirnya Bilal mengumandangkan azan. Untuk apa? Untuk mengumpulkan semua mujahidin yang masih tidur. Dan yang sudah bangun dikumpulkan. Kemudian Nabi bersabda, yuk kita semuanya sholat semuanya. Man nasiya sholata aw nama anha fakaffaratuha ayyusalliha idza zakaroha. Barang siapa yang terlupa atau tertidur lalu dia tidak melaksanakan sholat, maka dia dikenai kafarat berupa melaksanakan sholat qadha saat dia ingat bahwa dia punya hutang sholat. Maka jemaah sekalian, qadha sholat itu ada. Untuk apa? Ya untuk mengganti dosa kita yang telah meninggalkan sholat. Dan sholat nggak bisa diganti dengan sholat sunnah. Kadang ada yang bilang gini, bukannya penting kita perbanyakin aja sholat sunnah. Nggak bisa. Kenapa? Karena sholat fardu itu tiang agama. Satu tiang roboh, itu nggak bisa diganti dengan hiasan dinding. Nggak bisa. Sholat sunnah ibaratnya itu aksesoris. Sedangkan sholat fardu ibaratnya tiang suatu bangunan. Maka jika tiangnya roboh, kita ganti dengan tiang yang serupa dengan kualitas yang sama. Dengan qadha maksudnya. Jadi kalau enggak salat subuh berarti qadha salat subuhnya. Tapi tidak boleh salat qadha itu direncanakan dari awal. Salat qadha itu hanyalah solusi buat mereka yang terlanjur tidak salat. Enggak boleh gara-gara ada qadha salat bilang gini, besok saya enggak usah salat subuh lah. Besok saya salat subuhnya jam 9 aja qadha. Itu enggak boleh. Tidak boleh mengqadha salat itu diniatkan dari awal. Dosa, ya. Salat qadha hanya buat mereka yang misalnya meninggalkan sholat gara-gara lupa, gara-gara tertidur, dan lain sebagainya, dengan alasan-alasan yang manusiawi lainnya, baru kita melaksanakan sholat qadha. Adapun tadi sabdanya Rasulullah, ya, lewat yang diberitakan kepada Aisyah, nahnu nu'maru biqadha'i shaumi wa la nu'maru biqadha'i shalah. Kata Aisyah, kita diperintahkan untuk qadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk qadha sholat. Itu konteksnya adalah konteks wanita haid di bulan Ramadan. Jadi hadis itu tidak boleh dipotong. Hadis itu harus difahami dengan sempurna. Jadi hadis tersebut ceritanya ada seorang wanita datang kepada Aisyah curhat. Bunda Aisyah, jadi gini, kita kan sekarang bulan Ramadan nih. Sekarang nih bulan Ramadan. Pada saat itu nanyanya pas bulan Ramadan. Kan kita di bulan Ramadan ini haid. Nah kalau haid itu di bulan Ramadan kan kita tidak hanya puasa tapi juga tidak sholat. Apakah kita harus mengganti qadha puasa dan qadha sholat? Maka Aisyah menjawab, karena yusibuna dzalika. Oh iya, haid itu memang menimpa kita di bulan Ramadan. Dan saat kita haid di bulan Ramadan, kita nggak sholat, kita nggak puasa. Tapi yang diganti cuma puasanya aja. Sedangkan sholat yang kita tinggalkan selama haid, itu tidak perlu diganti. Jadi itu konteksnya adalah sholat yang ditinggalkan selama haid, itu tidak wajib diqadha. Jangan dijadikan dalil bahwa tidak ada qadha sholat dalam Islam. Nah, itu keliru. Kenapa? Karena konteksnya berbeda. Baik jamaah sekalian, mungkin karena sudah mulai panas, biar tidak bosan, mungkin dari jamaah sekalian ada yang mau menanyakan, tanya jawab, silahkan ditanyakan kepada siapa ini, mohon Mbak MC-nya diatur bagaimana enaknya pertanyaannya.
Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu jamaah sekalian? Baik, kami ulang ya Ustazah ya. Pertanyaan dari Ibu Susini dari Sukodono yang menanyakan, kata hijrah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi wanita muslimah. Sebagian orang menganggap dari pakaian terbuka beralih ke pakaian yang tertutup. Bahkan ada juga yang menutup sebagian dari wajahnya. Sebenarnya bagaimana Ustazah berpakaian yang benar bagi muslimah dalam pandangan Islam? Oke. Ya, bisa langsung Baik. jawab Ustazah? Baik, ya. Dari sisi pakaian ya, kita akan bahas bagaimana syariat Islam itu mengatur tata cara berpakaian bagi seorang perempuan. Kita akan bahas dulu dari sisi aurat. Aurat perempuan yang wajib ditutup itu, kalau misalnya ibu-ibu ditanya ya, aurat perempuan yang wajib ditutup itu apa saja? Jangan langsung dijawab, tanya balik, tergantung di hadapan siapa. Kalau di hadapan suaminya, tidak ada batasan yang harus dia tutup. Kalau di hadapan laki-laki yang menjadi mahramnya sendiri, kalau dalam madhab Syafi'i dari pusar sampai lutut, kalau dalam madhab yang lain anggota tubuh yang sensual dan mengundang syahwat tidak boleh diperlihatkan, tapi yang biasa terbuka sehari-hari di rumah itu boleh diperlihatkan kepada yang mahram kita sendiri, yaitu siapa? Ayah kita, anak kita, abang kita, paman kita, dan lain sebagainya yang menjadi mahram kita. Tapi di hadapan laki-laki yang bukan mahram kita, bukan suami kita, bukan mahram kita, maka aurat yang harus ditutup, di sini pun para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa batasannya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan al-kafain. Al-wajhu wal-kafain. Al-wajhu wal-kafain itu adalah wajah, al-kafain itu jangan diterjemahkan sebagai telapak tangan. Ini agak keliru dalam penerjemahan. Karena terjemahan dari al-kafain itu adalah dua kaf. Kaf yang pertama ini, kaf yang kedua ini. Maka disebut al-kafain. Ini namanya batinul kaf, ini namanya zahirul kaf. Jadi baik telapak tangan ataupun punggung tangan itu bukan aurat yang wajib untuk ditutup, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Jadi kalau misalnya kita sholat nggak pakai mukena, tapi pakai gamis, tapi gamis kita tidak menutup punggung tangan kita, apakah sah sholat kita? Jawabannya sah. Kenapa? Karena punggung tangan sampai pergelangan tangan itu bukan aurat yang wajib untuk ditutup. Tapi kalaupun mau ditutup, it's okay, nggak ada masalah. Nah, adapun pendapat yang lain mengatakan, sebagian ulama mengatakan bagi wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan berparas menarik mengundang syahwat, maka sebaiknya menutup wajahnya. Apalagi wanita-wanita muda ya yang sering perawatan, yang ternyata malah mengundang syahwat dan sebagainya, dianjurkan untuk menutup wajahnya. Dianjurkan dalam artian tidak wajib ya, tapi sebaiknya. Nah, ada lagi memang yang mewajibkan untuk memakai cadar. Memakai cadar menutup wajahnya yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali. Nah, ini pendapat sebagian para ulama, khususnya ulama dari mazhab Hambali ya, dan sebagian juga ulama dari mazhab Syafi'i juga mengatakan seperti itu. Maka di negara-negara yang mayoritas ulamanya bermadzhab Hambali, tentu kita tidak akan heran jika wanita-wanitanya menutup seluruh tubuhnya tanpa kecuali, bahkan kuku dan bulu matanya pun tidak terlihat karena semuanya ditutup. Ya, bukan hanya sebagian wajah tapi semuanya ditutup. Dan ini harus kita hormati karena merapa? Karena itu adalah pilihan mereka. Yang tidak boleh adalah gini, mau nutup sebagian wajah itu boleh, mau buka seluruh wajahnya pakai kerudung aja itu boleh. Semuanya adalah pendapat mu'tamad dari ulama-ulama yang kompeten, dari ulama-ulama 4 mazhab, itu semuanya ada hujahnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang tidak boleh adalah memaksakan orang lain untuk berpenampilan seperti dirinya, karena dia menganggap penampilan seperti dirinya lah yang paling islami, sedangkan yang lain tidak. Nah, ini yang keliru. Yang tidak bercadar, tidak boleh maksa orang bercadar membuka cadarnya. Orang yang bercadar tidak boleh memaksa orang yang tidak bercadar untuk bercadar seperti dirinya. Kenapa? Karena semuanya itu bukan paksaan. Karena semuanya itu benar. Mau pakai cadar, nggak pakai cadar, semuanya benar. Hanya saja begini, buat sebagian kawan-kawan atau jamaah, jika misalnya di antara jamaah sekalian ada yang bercadar misalnya, yang harus diperhatikan adalah begini. Kalau misalnya sholat, di soft bagian perempuan saja yang terpisah dari soft laki-laki, makruh hukumnya sholatnya dalam keadaan bercadar.
makruh hukumnya, kecuali di zaman pandemi. Misalnya pas lagi normal ya jamaah sekalian. Kalau di zaman sekarang lagi pandemi, malah kita dianjurkan untuk menutup mulut dan hidung kita dengan masker. Nah, kita akan bicara kalau keadaannya sedang normal, tidak sedang dalam masa pandemi corona ya. Dimakruhkan sholat mau laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan menutup mulutnya. Makruh hukumnya. Maka buat jamaah sekalian, kalau ada yang bercadar misalnya, kalau sholat dan ternyata softnya itu terpisah dengan soft laki-laki, tidak ada kekhawatiran wajahnya dilihat oleh laki-laki, harusnya dibuka. Yang kedua, fatwa dari Syekh Ali Jum'ah, Grand Syekh Al-Azhar, dan orang yang terkemuka di Darul Ifta Al-Masriyah, lembaga fatwa di Mesir, semua Grand Syekhnya termasuk Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ahmad Thayyib, mengatakan dalam hal administrasi, wanita yang bercadar itu tidak boleh keberatan ketika wajahnya dibuka untuk alasan administrasi. Contoh, dalam foto pembuatan paspor. Kalau misalnya foto paspornya minta wajahnya dibuka, wajib dibuka. Untuk alasan keamanan dan administrasi, keamanan, kelengkapan administrasi suatu negara. Bahkan jika pun mau masuk kampus, ya, dan satpamnya itu ditugaskan untuk mengecek, tidak boleh masuk kampus kecuali dosen, mahasiswi, dan petugas di kampus, tidak boleh orang asing masuk. Maka satpam itu berhak untuk melihat wajah semua mahasiswi dan dosennya walaupun bercadar. Inilah fatwa dari Syekh Ahmad Thayyib dan Syekh Ali Jum'ah di Darul Ifta Al-Masriyah. Mereka adalah mufti-mufti besar di lembaga fatwa Mesir atau Darul Ifta Al-Masriyah. Akan tetapi di waktu yang normal, misalnya mau ke pasar, mau pengajian, mau apa segala macam, silakan saja pakai cadarnya. Tapi kalau misalnya ada ketentuan misalnya untuk keamanan, untuk administrasi, ada larangan untuk memakai cadar dalam keadaan-keadaan tertentu saja, itu maka tidak boleh menolak. Ya, yang boleh menolak kalau misalnya lagi beli cabai di pasar, disuruh buka cadar sama tukang cabainya, ya boleh dia menolak. Kenapa? Ya bukan haknya tukang cabai untuk nyuruh-nyuruh dia buka cadar. Tapi orang-orang yang bercadar tidak boleh memandang sebelah mata kepada mereka yang tidak bercadar juga. Jadi saling toleransi. Nggak usah bilang, Mbak, tolong dong tutup itu wajahnya, ayo kita hijrah. Nah ini keliru. Kenapa? Karena hijrah sekali lagi dari maksiat kepada tidak bermaksiat. Nah, pakai kerudung, udah rapi, itu tidak maksiat. Nggak usah lagi disuruh hijrah untuk berpenampilan seperti dirinya yang bercadar. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi mau bercadar atau tidak bercadar itu tidak masalah, selama semua ketentuan syariatnya terpenuhi. Apa saja syariat terkait menutup aurat dalam Islam secara fikih, menutup aurat dengan sempurna yang tadi sudah kita bahas, auratnya apa aja. Yang kedua, pakaiannya tidak tembus pandang. Yang ketiga, pakaiannya tidak ketat, ya. Kemudian pakaiannya itu tidak bolong-bolong. Jadi misalnya pakai kebaya dari bahan brokat, tapi tidak dipakai furing, gitu kan? Nah itu kan bolong-bolong. Nah itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Takut nanti masuk kategori kasiyatun ariyatun. Orang yang berpakaian tapi seperti telanjang. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Tapi selama ibu-ibu pakai baju seperti yang ibu-ibu sekarang lakukan, gitu ya, longgar, tidak menerawang, tidak bolong-bolong, yang dibuka hanya wajah dan tangan sampai pergelangan tangan, nah itu sudah cukup, tidak perlu lagi diajak berhijrah untuk berpenampilan lebih lagi. Misalnya udah kerudungnya sudah pakai kerudung, disuruh pakai kerudung yang gerombong banget, itu juga nggak harus juga. Jadi masalah bentuk kerudung, bentuk baju itu disesuaikan dengan selera fashionnya masing-masing, selama dasar-dasar ketentuan yang tadi sudah dijalani, tidak perlu lagi diajak hijrah-hijrah yang macam-macam, karena semuanya tergantung selera, yang penting dasar-dasarnya sudah terpenuhi. Ada pertanyaan yang lain, Mbak MC? Baik, dan luar biasa ini, pertanyaan langsung 5. Kita pakai dua-dua dulu ya Ustazah ya. Bagaimana Nemarin? Ya, luar biasa. Dan pertanyaan dari beberapa kecamatan, dari Rokangkung, Kunir, Kedung Jajang, kemudian juga dari Desa Kabuaran. Nah, coba saya 2 pertanyaan dulu, Ustazah. Pertanyaan yang dipertanyakan tentang ketika kita mendengarkan azan, tiba-tiba kita datang bulan. Apakah sholatnya itu perlu diqadha atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita menunaikan ibadah sholat, apa ada syarat tertentu untuk model mukennah, misalnya potongan atau model mukennah terus, seperti itu Ustazah? Mungkin bisa langsung dijawab dulu 2 pertanyaan, Ustazah. Baik.
Yang pertama, kalau misalnya kita mendengar azan pas kita mau sholat ternyata keluar darah haid. Kalau ternyata darah haidnya itu keluar sebelum azan, sebelum masuk waktu sholat, maka kita tidak perlu mengqadha sholat tersebut. Misalnya, ini kita udah keluar darah haid nih sekarang. Tiba-tiba 1 jam kemudian kita dengar azan. Berarti haidnya itu sudah keluar sebelum waktu zuhur itu masuk. Maka kita tidak wajib untuk mengqadha sholat zuhurnya. Berbeda kalau kasusnya itu sebaliknya. Azan duluan baru haid. Ya misalnya azan zuhur nih jam 12-an misalnya. Tapi kita masih sibuk masak, masih sibuk ngurus anak apa segala macam. Tiba-tiba jam 1 kita mau sholat tapi kita pipis dulu. Loh kok keluar nih ada haid? Padahal tadi jam 12-an waktu zuhur sudah masuk belum haid. Nah, maka disinilah kita wajib mengqadha sholat zuhur. Kenapa? Karena ketika azan itu, ketika waktu zuhur itu masuk, itu kan kita sudah dikenai kewajiban sholat, ya kan? Sudah dikenai kewajiban sholat. Sudah tercatat dalam buku amal kita kena wajib sholat zuhur. Tapi karena satu dan lain hal, kita tidak langsung sholat, gitu kan? Terus kita pas mau sholat, ada penghalang. Ada namanya mani'. Apa mani'nya? Haid. Penghalang untuk kita sholatnya adalah haid. Kita wajib sholat, tapi nggak boleh sholat. Maka apa solusinya? Solusinya nanti kalau kita sudah suci, kita wajib untuk mengqadha sholat zuhur tersebut. Gitu. Kenapa? Ya karena kemarin kita utang. Baru boleh bayar utangnya setelah apa? Setelah haidnya sudah selesai. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah ada ketentuan tentang mukena harus sepotong atau 2 potong? Bebas sebetulnya. Bahkan nggak pakai mukena pun nggak masalah kalau bajunya itu sudah memenuhi syarat, gitu ya. Mau kena kek, mau enggak kek, gitu, bebas ibu-ibu semua. Yang penting nutup aurat dengan sempurna, gitu ya. Jadi mau 2 potong atau 1 potong nggak masalah. Cuman tolong pastikan mukenahnya itu tidak tipis, ya. Jangan sampai untuk alasan efisiensi kita bawa mukenah yang buat traveling, akhirnya yang tipis-tipis biar bisa dilipat, yang parasit itu ya. Parasit apa parasut ibu ya? Parasit ya. Yang parasit yang tipis banget gitu. Yang kita pakai ternyata menerawang. Di dalam bajunya pun cuma pakai handuk. Nah ini yang jadi masalah. Ya, di dalamnya cuma pakai handuk kemben doang. Terus abis itu pakai mukenanya tipis banget. Nah itu bisa saja tidak menutup aurat dengan standar. Sehingga sholatnya bisa saja tidak sah. Tapi kalau misalnya pakai mukenanya sudah tebal ya, sudah tidak memperlihatkan warna kulit kita dengan samar dan lain sebagainya, silakan saja. Kali misalnya ibu habis mandi mau langsung sholat, takut keburu kuntut kalau nanti pakai baju dulu, nah itu langsung pakai mukena, itu nggak masalah juga. Tapi tolong pastikan bahannya tidak tipis, tidak menerawang, dan yang paling penting juga tidak kekecilan ukurannya. Jangan sampai kita sholat minjem mukena anak kita. Gitu ya. Akhirnya ketika kita sholat, telapak kaki kita tersingkap. Nah, kalau ternyata di dalam sholat itu terbuka aurat kita, lalu kita membiarkan dan tidak menutupnya, maka sholat kita bisa saja tidak sah. Kenapa? Ada aurat yang terbuka. Emang dari awal salah, pakai mukenanya kekecilan. Jadi ibu-ibu semua pakai mukenanya jangan kekecilan. Pertanyaan selanjutnya, Mbak MC? Iya, baik. Kita langsung 3 pertanyaan, Ustazah? Iya, monggo. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengqadha ketika kita menyusui untuk puasa? Cara mengqadha puasa kita ketika kita masih dalam posisi menyusui. Kemudian yang kedua, ini Ustazah, terlihat kan kita tahu bahwasanya saat ini banyak sekali di televisi atau godaan-godaan. Bagaimana cara kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan hijrahnya? Itu pertanyaan yang kedua. Sedangkan yang terakhir, yaitu yang ketiga, tentang bagaimana cara kita, bukannya kita tahu sendiri bahwasannya salah satu sifat Allah itu adalah Maha Pengampun. Kenapa kita harus mengqadha kalau kita misalnya lupa, bagaimana Ustazah? Tidak menggunakan qadha. Jadi apakah cukup dengan taubat nasuha bisa atau tidak Ustazah? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik.
Yang pertama tadi bagaimana caranya kita mengqadha mengqadha puasa padahal kita masih dalam keadaan menyusui. Kalau memang sanggup berpuasa dalam keadaan menyusui silahkan ya. Misalnya tidak ada kekhawatiran akan sakit si ibu ini atau juga tidak ada kekhawatiran ASINya akan berkurang sehingga hak anak menjadi berkurang, silakan berpuasa. Tapi jika ada hal-hal yang memberatkan seperti misalnya namanya ibu menyusui itu kan gizi-gizinya itu diserap oleh anaknya. Sehingga kalau dia berpuasa bisa saja nanti lemas, anemia, dan lain sebagainya. Ya boleh ditangguhkan. Bisa ditunda sampai nanti dia tidak menyusui lagi. Jadi menunda qadha puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui itu tidak terlarang. Yang terlarang adalah menunda-nunda qadha puasa dengan cara melalaikan padahal tidak ada alasan yang syar'i untuk menunda-nundanya. Saya kasih contoh. Misalnya Ramadan yang kemarin saya punya hutang 6 hari tidak berpuasa. Lalu kemudian saya sekarang lagi nggak hamil, lagi nggak menyusui, lagi segar bugar, tapi saya menunda. Menundanya apa? Ntar aja lah. Lagi ada arisan nih, lagi ada ini, lagi ada itu, lagi malas apa segala macam. Tahu-tahu datang Ramadan tahun berikutnya. Nah, disinilah nanti saya dikenai denda apa? Didenda bayar fidyah 1 mud per hari yang saya lalaikan sampai datang Ramadan berikutnya. Tapi kalau saya nunda puasa, saya nunda mengqadha puasa, misalnya Ramadan kemarin saya hamil, saya hamil atau misalnya saya melahirkan, terus saya nifas misalnya, punya utang misalnya 30 hari 1 bulan nggak puasa. Lalu saya menunda tidak mengqadha puasa gara-gara menyusui. Sampai datang Ramadan tahun berikutnya, saya belum melunasi 30 hari tersebut. Apakah saya dikenai denda atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena saya diberi keluasan waktu untuk mengqadha sampai selesai uzur syar'inya. Apa uzur syar'inya? Hamil dan menyusui tersebut. Jadi nanti kalau sudah nggak hamil lagi, udah nggak menyusui lagi, baru kemudian mengganti qadha puasa dengan cara menjumlah semua hutang yang ada. Kemudian yang kedua, saat ini banyak godaan-godaan dalam televisi, bagaimana agar kita istiqomah, hindari tontonan yang mengundang syahwat ya. Misalnya ada adegan yang sensual, langsung skip gitu kan, langsung ganti channel gitu. Kalau misalnya ada adegan atau misalnya ada laki-laki menutup aurat sih, karena auratnya laki-laki kan cuma sampai dari lutut sampai pusar. Dia cuma pakai celana kolor doang dari pusar sampai lutut, tapi ternyata badannya kekar, gagah, putih, dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya kita memandangnya kok ganteng banget. Kalau misalnya sudah ada pikiran seperti itu untuk menutup pintu fitnah, ganti channel gitu ya. Mendingan menatap badannya suami sendiri aja gitu. Daripada apa? Daripada menimbulkan rasa syahwat terhadap badannya laki-laki yang bukan menjadi mahram kita, juga bukan halal buat kita. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bukankah Allah Maha Pengampun? Kenapa kita masih tetap diwajibkan untuk membayar hutang? Lah ya sama, misalnya kita punya hutang sama teman kita baik banget orangnya, ya. Misalnya kita janji untuk membayar hutang kepadanya itu bulan depan, ternyata bulan depan belum bisa. Sampai 5 tahun kemudian kita ketemu lagi sama dia, maaf ya 5 tahun nih saya belum bayar hutang saya. Dimaafkan, dimaafin. Tapi kalau dia belum bilang diikhlaskan hutangnya, ya kita tetap wajib untuk bayar hutang tersebut. Jadi antara dimaafkan dengan diputihkan hutangnya itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya, memang Allah itu Maha Pengampun memang, tapi kan kita tidak tahu apakah kewajiban kita ini dihapuskan oleh Allah atau tidak, gitu. Dan kita baru mengetahui itu nanti kalau kita sudah meninggal dunia, baru kita bisa nego. Coba kalau misalnya kata malaikat, oh nggak bisa bu, nggak bisa. Dimaafin sih dimaafin, tapi bayar, kudu tetap bayar. Nah ini kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita nggak bisa balik lagi ke dunia untuk mengqadha itu. Maka mumpung kita masih ada di dunia, masih punya nyawa, masih punya umur, masih punya kesehatan, bayarlah itu semua. Biar apa? Biar nanti di akhirat tidak menjadi masalah. Kalaupun ternyata Allah sudah menghapuskan kewajiban itu buat kita, gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu apakah Allah itu sudah memutihkan semua hutang kita atau tidak. Mendingan kita tetap bayar. Kalaupun nanti kita ketemu malaikat di akhir di hari kiamat nanti gitu, Bu Aini itu sebetulnya nggak perlu qadha loh. Tapi karena Bu Aini tetap qadha,
maka yang tadinya harus ngemper di surga, saya upgrade tempatnya di surga. Kan enak, Bu. Kenapa? Karena kita nanti di akhirat nggak ada yang namanya sedih gara-gara kebanyakan pahala, tuh nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada gitu orang masuk surga gitu ya, terus lagi merenung, sedih di pinggir kolam susu, ditanya sama malaikat Ridwan, "Ibu kenapa sedih? Udah masuk surga kok masih sedih?" "Iya malaikat Ridwan, saya sedih soalnya saya kebanyakan pahala." Itu nggak ada. Nggak ada gitu, orang kebanyakan pahala tuh nggak ada. Yang ada, tadinya masuk surga, ya nggak dapat rumah, ngemper doang, gara-gara cuman ngepas pahala sama dosa itu pas-pasan. Akhirnya dia masuk surga karena tidak ada dosa lagi yang harus dipertanggungjawabkan di neraka. Masuklah dia ke surga. Sama malaikat Ridwan nanti dikasih tiker misalnya ya. "Nih Bu, tikernya di surga." "Loh kok tiker doang malaikat Ridwan?" "Iya Ibu, pahalanya ngepas, jadi nggak dapat rumah di surga. Silakan Ibu ngemper, boleh ngemper di bawah pohon khuldi deh, sana boleh." Gitu kan. Ya sudah, ya nggak apa-apa sih Bu, masuk surga dalam keadaan ngemper masih mending daripada dapat kelas VIP tapi di neraka, ya nggak? Nah, nggak apa-apa. Ibaratnya kita masuk hotel udah seneng, ya udah dapat adem, dapat wifi gratis daripada di tengah-tengah lapangan gitu kan kepanasan. Nah ini yang harus kita jadikan gambaran begitu kira-kira. Jadi kalau misalnya lupa, bagaimana? Lupa itu tugasnya adalah mengingat-ingat, mengira-ngira. Ya, mengira-ngira. Misalnya, dulu saya waktu masih baligh itu nggak pernah puasa sama sekali pokoknya. Misalnya, saya baru mulai berpuasa setelah saya umur 30 misalnya ya Bu ya. Balighnya kapan nih? Umur berapa? Umur 13. Sampai umur 30 ada berapa? Ada 17 tahun dia tidak berpuasa. Misalnya ya, 17 tahun dia tidak berpuasa, ya sudah 17 kali 30 hari. 17 bulan, 17 Ramadan kali 30 hari. Itulah kita bayar. Berarti saya nanti puasa terus dong. Orang puasa Daud yang statusnya sunnah saja, itu bisa melakukannya. Apalagi melakukan puasa selang-seling, sehari puasa sehari, enggak diniatkan untuk mengqadha puasa, itu pasti lebih bisa. Orang yang tidak diwajibkan saja, itu banyak yang melakukan puasa Daud. Puasa Senin Kemis gitu ya, puasa kayak hari ini nih, 10 Muharram bisa. Padahal cuma sunnah doang gitu. Apalagi kalau dia punya kewajiban, harusnya lebih bisa lagi untuk melakukannya. Urusan nanti di akhirat, nah itu nanti kita lebih tenang. Percaya deh Bu, malaikat nanti di hari kiamat itu kepo sekali, lebih kepo dari netizen yang terhormat yang ada di dunia maya. Itu ya, apa aja dikorek-korek kesalahan kita sama malaikat, dan kita nanti harus bisa mempertanggungjawabkan dengan amalan-amalan kita di dunia. Maka kalau misalnya lupa, tinggal kita kira-kira hutang kita berapa, kita cicil hutang kita sampai kapan? Sampai nanti kita meninggal, tidak meninggalkan hutang apapun, baik itu hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Kalau ternyata hitung-hitungan kita ternyata salah, setidaknya kita bisa bilang nanti pada malaikat, atau kita nanti bisa menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, itu adalah kemampuan saya yang paling maksimal. Saya sudah hitung semua hutang puasa dan hutang salat saya dengan semaksimal mungkin gitu ya. Dengan semaksimal mungkin, jika ada ternyata hutang puasa yang belum tercatat dalam hitungan saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah, karena cuma sampai disitulah kemampuan saya untuk menjumlahkan hutang-hutang saya." Setidaknya seperti itu. Setidaknya kita punya usaha untuk membayar hutang kita yang di masa lalu. Kira-kira sudah terjawab tiga-tiganya Mbak MC? Alhamdulillah sudah terjawab. Tapi ini izin Ustazah sama Neng Farin, satu pertanyaan dari Pasrul Jambe, boleh? Boleh ya? Iya, dari Ibu Mujib di Pasrul Jambe yang mempertanyakan, kayaknya ini banyak dialami mungkin ya. Jadi ada seorang wanita yang sudah bekerja, mendapatkan izin dari suami, cuman terkadang kita juga mengalihkan atau terwakilkan kewajiban kita pada orang lain. Kira-kira nih Ustazah, menurut pandangan Islam bagaimana untuk wanita karir ketika mungkin mewakilkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai ini yang untuk mengurus urusan di rumah, seperti itu? Oh, maksudnya hukum menyewa jasa pembantu rumah tangga atau asisten? Mungkin seperti itu Ustazah, tapi mungkin lebih disampaikan bagaimana ketika kita
kalau disampaikan lalai bukan ya Ustazah ya, karena sudah izin sama suami ini ceritanya. Jadi sudah izin sama suami, hanya saja si istri ini merasa kayak bersalah ya, mungkin seperti itu ya. Jadi ada beberapa kewajiban yang mungkin akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena dia bekerja. Menurut pandangan Islam bagaimana Ustazah? Ya, dalam syariat Islam pada dasarnya al-aslu al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimi. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Jadi kalau misalnya wanita bekerja, itu boleh-boleh saja jika memang dia sudah memenuhi beberapa syarat. Pertama, sudah diizinkan oleh suaminya. Kalau tidak diizinkan oleh suaminya, maka tidak diperbolehkan. Ya, jangankan bekerja, keluar dari rumah saja kalau tidak diizinkan oleh suami, ya nggak boleh kita keluar. Maka ketika seorang sahabat bertanya pada Nabi, "Ma haqquz zauj 'ala zaujah?" Apa sih yang menjadi haknya suami atas istrinya? Kata Nabi, "Alla takhruja min baitiha illa biiznih." Tidaklah boleh seorang wanita keluar dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Jadi kalau suaminya mengizinkan, it's fine, it's okay, gitu ya. Yang kedua, seorang wanita yang bekerja tidak boleh melanggar kewajiban pada Allah dan Rasulnya. Artinya walaupun dia bekerja tetap wajib menutup aurat, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, dan melaksanakan semua kewajiban yang ada. Kemudian yang ketiga, tidak menzalimi siapapun. Jadi misalnya, kalaupun dia punya anak di rumahnya yang ditinggal selama dia beraktivitas di luar rumah, pastikan bahwa anak ini tidak ditelantarkan di dalam rumah sendiri. Nah, ini teknisnya yang bisa diperluas di poin yang ketiga ini. Bisa saja seorang ibu membatasi aktivitasnya gitu ya. Jangan sampai keluar pagi pergi terlalu pagi, pulang terlalu malam dan tiap hari apa segala macam, jangan sampai terlalu sesibuk itu gitu kan. Jikapun dia harus bekerja karena untuk memenuhi semua kewajibannya kepada masyarakat, kewajibannya kepada pekerjaannya, ya setidaknya dia tidak boleh menzolimi siapapun yang ada di dalam rumah itu termasuk anaknya. Ya, misalnya wanita yang bekerja ini punya asisten yang bisa apa? Yang bisa menjaga anaknya, punya babysitter, punya pembantu rumah tangga, punya asisten pribadi, punya guru les, apa segala siapapun. Yang penting anaknya di dalam rumah tidak dibiarkan sendirian dan melalaikan tugas-tugasnya, gitu ya. Bagaimana tentang tidak wanita yang bekerja berarti dia tidak masak, tidak nyuci, tidak ngepel dan lain sebagainya, berarti dia zalim dong. Enggak sih, kalau kita melihat dari pandangan 4 mazhab, masak, nyuci, ngepel semuanya memang bukan kewajiban istri. Pada dasarnya itu adalah kewajiban suami yang jika seorang suami tidak bisa melakukannya, dia bisa minta tolong istrinya. Jika pun istrinya pun tidak bisa melakukannya, ya maka suaminya yang harusnya meng-hire atau menyewa jasa pembantu rumah tangga atau asisten. Nah, jadi yang tidak diperbolehkan buat istri adalah menzolimi, itu yang paling penting ya. Dan kalau misalnya anak-anak, mungkin dia bisa menghandle atau mewakilkan anak-anak kepada babysitter apa segala macam ya, walaupun tidak boleh sepenuhnya, tetap harus ada usaha dari ibunya untuk menjalin emotional bonding atau ikatan emosional dengan anak-anaknya gitu kan. Nah, walaupun ya tidak 24 jam bisa membersamai anak-anak, ya itu bukan suatu dosa juga gitu kan. Karena menjadi ibu rumah tangga itu kan juga bukan suatu kewajiban. Yang menjadi kewajiban adalah melaksanakan tugasnya sebagai ibu, sebagai istri. Nah, itu yang paling wajib. Jadi melaksanakan tugas sebagai ibu dan istri itu tidak harus 24 jam. Yang penting ada beberapa porsi yang harus dia bagi sesuai dengan standarnya masing-masing, sesuai dengan takarannya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya tadi si ibu bilang tapi si ibu ini merasa kayaknya kurang seret atau berdosa gitu ya karena sudah meninggalkan anak di rumah apa segala macam. Ya kalau memang tidak tenang ya silakan komunikasikan lagi dengan suaminya gitu. Mas, aku nggak mau kerja deh, mas aja ya yang kerja ya, karena mau nyari nafkah kewajiban mas, aku mau di rumah aja, ya nggak ada masalah juga. Jadi seorang istri itu boleh bekerja dengan seizin suaminya, tapi suaminya tidak boleh memaksa istrinya untuk bekerja dengan alasan biar istrinya membantu nafkah keluarga. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi istri tidak wajib bekerja, tapi juga tidak haram, boleh-boleh saja. Dan suami boleh meminta istrinya untuk tidak bekerja, tapi dan boleh melarang istrinya bekerja karena satu dan lain hal, tapi tidak boleh memaksa istrinya bekerja, gitu ya, agar istrinya itu membantu keuangan keluarga, itu tidak diperbolehkan. Satu catatan buat wanita yang bekerja. Kalau anak tadi kan bisa diwakilkan kepada asisten rumah tangga, tapi kalau suami itu nggak bisa diwakilkan ya Bu ya. Yang bisa memenuhi
apa sih namanya, kebutuhan biologis atau syahwat suami itu hanya istri. Nggak bisa istri wakilkan kepada asistennya, nggak bisa. Maka kewajiban yang satu itu tidak bisa ditawar-tawar. Ketika seorang suami meminta pelayanan kepada istrinya dalam hal yang satu itu, maka istrinya tidak boleh menolak. Jikapun dia harus menghentikan sebagian aktivitasnya untuk memenuhi hak suaminya di dalam hal itu, ya berarti istrinya ya pulanglah gitu ya. Misalnya istrinya lagi ikut pengajian di luar rumah, suaminya pulang ternyata dari luar kota. Adinda sayang lagi di mana? Oh lagi pengajian mas, ini di Masjid Agung, Lumajang gitu kan. Terus kata suaminya, aku baru pulang nih dari luar kota, kangen banget. Bisa nggak pulang sekarang juga? Ya udah pulang gitu kan. Pengajian, pahala. Tapi memenuhi kewajibannya kepada suaminya, nah itu pahalanya lebih besar lagi. Nah itu kira-kira kira-kira ya sekilas penjelasan terkait tentang wanita yang bekerja di luar rumah. Iya, terima kasih Ustazah. Untung nggak ada jamaah bapak-bapak ya. Kalau ada bapak-bapak kayaknya ini sumringah kalau bisa diwakilkan nih Ustazah. Baik Ustazah, mungkin ini banyak yang dipertanyakan juga. Pengen kenal lebih dekat sebenarnya siapa sih sosok Ustazah Aini Aryani LC? Mungkin kami persilakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu Ustazah. Kami persilakan dulu Gitu. Ustazah. Iya. Ya, Ibu jamaah sekalian, saya Aini Aryani, biasa dipanggil Aini, tapi di kampung halaman saya ada juga manggil saya Nani, ada manggil saya Yani, macam-macam ya. Tapi pada umumnya saya dipanggil dengan nama depan saya, yaitu Aini. Saya tinggal di Jakarta, ikut suami saya di Jakarta, anak saya 3, yang paling besar kelas 5 SD, kemudian yang kedua itu kelas 2 SD, yang ketiga masih belum masuk sekolah. Kegiatan saya sehari-hari di sini mengisi pengajian, baik di lembaga perkantoran, instansi pemerintah atau swasta, perumahan, kampus, dan lain sebagainya. Karena di Jakarta memang pengajian sangat semarak sekali, itu dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, menengah ke samping, kemana-mana ya Bu ya. Ini pengajiannya banyak sekali, apalagi sejak ada fenomena hijrah ini gitu. Di televisi juga, di Islam itu Indah Trans TV, Tanya Khazanah Trans 7, dan Mozaik Islam di Hidayah TV. Saya sudah pernah ke Lumajang mengisi kajian di Masjid Agung yang ada dekat Pendopo ya. Itu kira-kira ya perkenalan saya. Oh ya, saya dari Bawean, kemudian Bawean Jawa Timur. Kemudian kuliahnya dulu di IIUI, International Islamic University Islamabad di Pakistan, Fakultas Syariah, Perbandingan Mazhab, dan Syariah dan Hukum. Kemudian pesantrennya di Pesantren Hasan Jufri di Bawean, kemudian di Pesantren Modern Gontor, lalu kemudian ke Pakistan. Setelah dari Pakistan menikah, setelah menikah kuliah S2 di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, Fakultas Syariah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Iya, terima kasih Ustazah. Yang pasti, aduh luar biasa ya. Ustazah mungkin khusus untuk muslimah-muslimah nih, ibu-ibu mungkin ada pesan khusus enggak untuk ibu-ibu yang saat ini masih mungkin mau bertanya juga malu. Apa ini pesan khusus untuk ibu-ibu yang ada di Kabupaten Lumajang? Pesan-pesannya adalah kita mari melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika kita melihat, jika misalnya kita melihat ada dalam detail-detail pelaksanaan ibadah ya, antara kita dengan orang lain ternyata ada yang berbeda, jangan tergesa-gesa untuk menyalahkannya. Bisa jadi apa yang dia lakukan benar, walaupun berbeda dengan kita benar, dia benar, hanya saja prakteknya berbeda, ya. Bisa saja tidak ada yang salah, hanya saja kita yang kurang mendalami ilmunya. Mari memandang Islam sangat toleran. Jika dengan orang non-muslim saja kita diperintahkan untuk bertoleransi, apalagi dengan sesama umat Islam. Jadi kita bisa berukhuwah dengan cara memperluas toleransi-toleransi yang ada, tapi jangan sampai kebablasan juga, sampai-sampai misalnya kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam gitu ya. Jadi ada ranah di mana kita bisa bertoleransi, ada ranah di mana kita tidak boleh bertoleransi. Yang penting kita sudah right on the track, kita sudah menutup aurat ya, walaupun belum bercadar nggak apa-apa.
Buat yang sudah bercadar, mau diterusin, nggak apa-apa ya. Buat yang kunut, silakan kunut. Biar yang nggak kunut nggak ada masalah. Semuanya benar, insya Allah sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat ibu-ibu, misalnya, semoga kita semua menjadi wanita yang soleha, menjadi ibu yang baik buat anak-anak kita, menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita, menjadi istri yang soleha buat suami kita, yang menjaga pandangan kita, menjaga ketaatan kita kepada suami kita, dan tidak merasa lebih tinggi posisi kita dalam rumah tangga, walaupun mungkin kita bekerja di luar rumah dan penghasilan kita jauh lebih tinggi daripada suami misalnya, tetap kita wajib untuk taat dan menghormati semua keputusan suami, karena dari situlah kita tercatat sebagai wanita yang berhak masuk pintu surga dari pintu manapun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon undur diri ya ibu-ibu semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan tadi atau sikap ada yang tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah mencatat kita sebagai wanita yang solihah, yang qanita, yang hafidhah, yang menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadzah. Semoga pandemik nanti berlalu, kita bisa silaturahmi langsung ya, tidak melalui virtual seperti ini. Amin. Baik. Amin. Terima kasih Ustadzah. Sama-sama. Sehat selalu, salam untuk keluarga yang di sana. Baik, untuk ibu-ibu yang ada di kecamatan-kecamatan, masih semangat Ibu? Masih ya? Bisa dilambaikan tangannya ibu-ibu yang ada di kecamatan? Bisa ya? Alhamdulillah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu Istighosah. Kami undang dengan hormat Bapak Ahmad Kusairi untuk memimpin Istighosah dan sekaligus mohon berkenan nanti untuk bisa menutup dengan doa Bapak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarrabin wa syahada wa salihin sayyidina sufiyatil muhaqqiqin sanabana wa ummahatina jaddina jaddatin masyakina wa dawakil ummati alaina jal muslimin wal muslimatil mu'minin wal mu'minat syai'ul ilaihumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Subhanaka jami'an. Allah wal mardatillah. Wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal karamati sultan jilani jama'atul kirim sabara sumalah li ruhi wa jasadi min hadra fi hadzal majlis anallahu subhanahu wa ta'ala wal akhirah sya'il lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Untuk seluruh pemimpin kita baik di pusat, di provinsi, khususnya di Lumajang, Bapak Bupati, Bu Bupati dan seluruh pemimpin kita di Lumajang, para ulama-ulama kita, para pengasuh-pengasuh kita, dan para masyarakat Lumajang, mudah-mudahan seluruhnya diberikan pertolongan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan untuk dijauhkan dari bala dan musibah, dibanyakkan rizkinya, dihalalkan rizkinya, dan solehah dan di birrul walidain kan seluruh putra-putrinya. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله
يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل
لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أحصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله من يستجيب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورأفته اللهم يا الله في حرمة هذا النبي الكريم وآله وآله سبيل على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا
warzuqna fi matihi wa nusrati wa ahyina wa mutasyrikin bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilin anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa ghasalta bima at-taubati dhunuba wa satarta bima birida'il maghfirati uyuba. Allahumma ya Allah innahu kana ma'ana fis sanatil madiyah ikhwanum mana'humul qada wa anil wusul ila misliha fala tahrimhu min sawabi hadid sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna ya Allah idza sirna min ashabil kubur wa wafiqna li amalin salihin yabqa sana wa amalid duhur. Allahumma ja'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yaumi liqa'ika minadh dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffana fatawaffana ghairu maftunin wa la makhdhulin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma kfina syarrad dhalimin. Allahumma kfina syarrad dhalimin. Allahumma kfina syarrad dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ja'al hadzal rasulal karim lana syafi'a warzuqna bihi yaumal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadba'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'ihi gada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa muallimina wa li huquqil wajibati alaina wa liman ajra hadzal khaira fi hadhihi sa'ati wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'awat. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi jami' hajatina wa hajina man hadana majal majlis ya Allah innaka sami'un qaribun bi rahmatika arhamar rahimin. Tahassanna bi izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma aslif anna hadzal waba wa qina syarradda wa qina covid-19 ya Allah wa najjina minat ta'ani wat ta'ani wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka tas-sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma adfar ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi abduka wa nabiyyuk sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min abduka nabiyyuk sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbal minna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih dan Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita laksanakan saat ini menjadi amalan tingkat kebaikan kita untuk menuju surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah,
Rasul